Asuhan keperawatan pada pasien demam tipoid. Yang pertama, pengertian demam tipoid. Demam tipoid adalah penyakit infeksi akut usus halus yang disebabkan oleh Salmonella typhi, Salmonella paratyphi A, Salmonella paratyphi B, Salmonella paratyphi C. Paratifoid biasanya lebih ringan dengan gambaran klinis yang sama. Yang kedua, etiologi. Demam tipoid merupakan penyakit yang ditularkan melalui makanan dan minuman yang tercemar oleh bakteri Salmonella typhosa. Seseorang yang sering menderita penyakit demam tipoid menandakan bahwa ia mengonsumsi makanan dan minuman yang terkontaminasi bakteri. Yang ketiga, manifestasi klinis. Pada minggu pertama, gejala klinis penyakit ini ditemukan keluhan dan gejala serupa dengan penyakit infeksi akut pada umumnya, yaitu demam, nyeri kepala, pusing, nyeri otot, anoreksia, mual, muntah, obstipasi atau diare, perasaan tidak enak di perut, batuk dan epitaksis. Pada pemeriksaan fisik hanya didapatkan suhu tubuh meningkat. Sifat demam adalah meningkat perlahan-lahan dan terutama pada sore hingga malam hari. Yang keempat, patofisiologis. Penularan bakteri Salmonella typhi dan Salmonella paratyphi terjadi melalui makanan dan minuman yang tercemar serta tertelan melalui mulut. Sebagian bakteri dimusnahkan oleh asam lambung. Bakteri yang dapat melewati lambung akan masuk ke dalam usus, kemudian berkembang. Apabila respon imunitas hormonal mukosa usus kurang baik, maka bakteri akan menembus sel-sel epitel dan selanjutnya ke lamina propria. Di dalam lamina propria, bakteri berkembang biak dan ditelan oleh sel-sel mikrofag, kemudian dibawa ke plaques payeri di ileum distal. Yang kelima, pengkajian, yaitu tahap pertama proses perawatan yang meliputi pengumpulan data secara sistematis dan cermat untuk menentukan status kesehatan klien saat ini dan riwayat kesehatan masa lalu, serta menentukan status fungsional serta mengevaluasi pola coping klien saat ini dan masa lalu. Pengumpulan data diperoleh dengan cara wawancara, pemeriksaan fisik, observasi, peninjauan, catatan dan laporan diagnostik, kolaborasi dengan rekan sejawat, diagnosa dan intervensi keperawatan. Yang pertama, hipertensi berhubungan dengan meningkatnya metabolisme tubuh. Yang kedua, ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan anoreksia mual. Yang ketiga, intoleransi aktivitas berhubungan dengan kelemahan fisik. Yang berikutnya, gambaran kasus. Seorang perempuan berusia 45 tahun dirawat di RS dengan keluhan demam kurang lebih 1 minggu yang lalu. Sebelum dibawa ke rumah sakit, pasien mengalami mencret 3 kali, mencret berlendir dan sedikit berhampas. Nafsu makan pasien berkurang dan apa yang dimakan pasien keluar kembali dan klien mengalami mual dan muntah. Suhu tubuh klien 35,6 derajat Celcius, nadi 116 kali per menit, pernafasan 37 kali per menit, dan tekanan darah 96/79 mmHg. Berikutnya data subjektif. Pasien mengatakan demam kurang lebih 1 minggu yang lalu. Pasien mengatakan mencret 3 kali, mencret berlendir dan sedikit berhampas. Pasien mengatakan kurang nafsu makan. Pasien mengatakan mual dan muntah. Data objektif, pasien tampak lemas, suhu pasien 35 derajat Celcius, pasien tampak anemis, nadi 116 kali per menit, pernafasan 37 kali per menit, tekanan darah 96/7 mmHg. Mukosa mulut pasien tampak kering. Yang berikutnya, implementasi. Implementasi yang dilakukan pada klien dengan diagnosa
Hipertermi berhubungan dengan meningkatnya metabolisme suhu tubuh. Intoleransi aktivitas berhubungan dengan kelemahan fisik. Ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan anoreksia mual. Intervensi yang telah dilakukan terdiri dari observasi dan kolaborasi. Yang terakhir, evaluasi. Yang pertama, evaluasi bersama tim kesehatan lain tentang keefektifan nyeri di masa lampau. Yang kedua, evaluasi aktivitas yang dilakukan. Yang ketiga, evaluasi terjadinya mual dan muntah.